Di tengah-tengah upaya pelestarian orang utan, akhir 2017, Indonesia mengumumkan satu spesies kera besar terbaru di dunia. Orang utan tapanuli yang nama latinnya adalah Pongo tapanuliensis. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal internasional terkemuka, Current Biology. Kali ini saya berkesempatan melihat lebih dekat si cantik yang masih hidup liar ini di pedalaman hutan Batang Toru. Spesies ini hanya ditemukan di ekosistem Batang Toru, dataran tinggi yang terletak di wilayah 3 Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara. Luasnya lebih dari 130.000 hektar yang terbagi menjadi blok barat dan blok timur. Hutan alami ini menjadi rumah yang nyaman bagi berjenis-jenis flora dan fauna. Saya dan rombongan jurnalis difasilitasi Yayasan Ekosistem Lestari, sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada isu-isu lingkungan untuk melihat dari dekat kehidupan hewan dilindungi. YEL telah membangun stasiun pemantau untuk meneliti orangutan Tapanuli pada tahun 2006. Stasiun pemantau ini dicapai dengan 7 jam berjalan kaki dari Desa Said Nihuta, Kalangan 2, Kecamatan Tuka. Untuk dapat menjumpai secara langsung dalam jarak yang cukup dekat dengan orangutan Tapanuli atau Pongo tapanuliensis, kita harus berjalan kaki menuju masuk ke hutan Batang Toru 15 hingga 20 menit untuk dapat bertemu dengan sarang terakhir yang mereka buat di hari sebelumnya. Bersama para peneliti kita akan melihat secara langsung bagaimana perilaku mereka sejak bangun dari tidur, keluar dari sarang, membuat sarang kembali dan akhirnya tidur kembali di hari ini. Kita berangkat dari pukul 6 hingga nanti mereka terakhir membuat sarang di saat hari mulai gelap. Kami bersiap menerobos lebatnya hutan Batang Toru untuk mengikuti pasangan induk dan anak yang dinamai Beta dan Bitang. Beta diperkirakan berusia sekitar 30 tahun, sementara Bitang berusia 3 tahun. Bitang merupakan anak kedua Beta. Anaknya yang pertama bernama Betty. Menurut para peneliti di stasiun pemantauan Batang Toru, kedua individu ini sudah terbiasa dengan kehadiran manusia atau terhabituasi. Pukul 6 pagi, Beta dan Bitang telah keluar dari sarang. Aktivitas mereka selanjutnya adalah mencari makan. Nah, Syel, kalau gambaran secara umum gitu kan ditemukan pada akhir tahun 2017. Apa sih yang membedakan antara orangutan Tapanuli ini dengan orangutan Sumatera? Dengan orangutan Sumatera? Ya, Oke. Kalau yang menjadi dasar pemikiran awalnya yang membedakan antara orangutan Sumatera ini dengan orangutan Tapanuli itu awalnya dari secara genetika. Jadi fakta pertama yang ditemukan adalah secara genetik orangutan Tapanuli ini lebih dekat terhadap orangutan Borneo daripada orangutan Sumatera kalau kita bicara kekerabatan secara genetik. Baru kemudian dari fakta itu kita melihat coba fakta-fakta yang lain. Nah, ditemukan nih misalnya kalau untuk orangutan Tapanuli itu sendiri, dia punya ukuran tengkorak yang lebih kecil daripada orangutan Sumatera dan orangutan Borneo gitu untuk ukuran tengkorak. Terus kemudian dia punya bulu yang lebih panjang, lebih halus daripada orangutan yang ada di Sumatera. Terus kalau misalnya dibandingin sama orangutan Borneo, jantannya kita itu dia ada jenggotnya. Oh. Jadi kalau yang di Sumatera tuh nggak ada. Nah, kalau secara perilaku begitu, ada perbedaan apa sih dengan orangutan Sumatera mungkin yang paling dekat secara geografis saat ini? Bedanya apa? Mungkin kita belum bisa secara kasih yang terlalu spesifik banget gitu ya, karena kan penelitian tentang orangutan Tapanuli ini juga masih dalam ongoing study kan, sedang berlangsung kayak gitu. Jadi butuh waktu yang cukup lama untuk kemudian kita bisa stating sesuatu yang sangat berbeda soal perilaku, karena studi perilaku itu nggak bisa sebentar, bisa memakan waktu puluhan tahun untuk mempelajari perilaku dari suatu primata kayak gitu, misalnya aja orangutan kan. Tapi kalau misalnya secara sekilas kita lihat dari segi pakan,
itu orangutan tapanuli terrecord memiliki jenis-jenis pakan yang berbeda dengan pakan yang ada di Sumatera gitu. Tapi di situ kita belum bisa memastikan juga apakah itu hanya karena ada perbedaan habitat kah atau memang itu menjadi ciri yang membedakan antara tapanuli dengan Sumatera. Meski orangutan tapanuli tergolong penyendiri, sang induk akan terus bersama anaknya hingga sang anak mampu hidup sendiri. Orangutan tapanuli ini mendiami sekitar 110.000 hektar atau sekitar 84% wilayah hutan Batang Toru. Berbeda dengan orangutan spesies Sumatera, Pongo abeli, dan orangutan Kalimantan, Pongo pygmaeus, Pongo tapanuliensis hidup di dataran yang lebih tinggi, yakni 850 meter di atas permukaan air laut. Kalau yang dimakan orangutan itu ada buah kan, buah, terus daun dan muda, terus insek, serangga gitu, semut, terus ada juga kulit kayu, ada anggrek bisa juga dimakan dia, ada bambu juga. Terus liana-liana yang lain lah yang belum diketahui dia jenisnya apa. Setelah ditetapkan menjadi satu spesies baru, orangutan tapanuli segera masuk dalam daftar spesies yang sangat terancam punah atau critically endangered species berdasarkan Daftar Merah International Union of Conservation of Nature atau IUCN. Puji Rianti, peneliti dari Institut Pertanian Bogor yang mempelajari genetika spesies orangutan ini, membenarkan ada banyak ancaman yang harus diwaspadai terkait keberlangsungan hidup orangutan tapanuli. Intinya pembukaan lahan itu jelas akan mengancam habitat hidupnya orangutan, pembukaan lahan hutan yang baru ya, untuk keperluan apapun ya, itu jelas bisa mengancam kehidupan mereka. Oleh karena itu kita memang perlu sekali untuk mengetahui tadi ya, jadi arah mana, daerah jelajah mana yang biasa mereka pakai untuk makan, daerah jelajah mana yang biasa mereka pakai untuk tidur, jenis pohon seperti apa yang biasa mereka pakai untuk kehidupan mereka sehari-hari. Nah, itu yang perlu dipertimbangkan. Di belantara hutan Batang Toru, populasi orangutan tapanuli sendiri terpecah menjadi 3 wilayah, yakni Blok Timur, Blok Barat, dan blok kecil di wilayah Cagar Alam Sibual-Buali. Beberapa ancaman seperti pembalakan liar hingga pembukaan lahan untuk kepentingan manusia dapat berdampak serius terhadap kehidupan orangutan tapanuli ini. Sungai Batang Toru yang membentang sepanjang 174 km menjadi nadi kehidupan di sekitarnya, termasuk bagi orangutan tapanuli dan flora fauna lain di hutan Batang Toru. Hutan Batang Toru oleh warga setempat lebih dikenal dengan sebutan harangan tapanuli. Harangan dalam bahasa Batak berarti hutan. Selain sebagai habitat flora dan fauna, hutan ini juga berfungsi sebagai penjaga dan penyimpan air tanah. Hutan Batang Toru merupakan kawasan hulu yang penting untuk menjaga penataan air di 8 daerah aliran sungai. Hampir seluruh hulu das Batang Toru ini dimanfaatkan menjadi lahan pertanian, seperti persawahan di Lembah Sarula yang terletak di antara Blok Barat dan Blok Timur, hingga perkebunan karet dan sawit di hilir sungai.
Hutan yang dialiri Sungai Batang Toru dari hulu ke hilir menjadi bagian dari kehidupan manusia. Apapun yang terjadi di sungai ini dampaknya dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai. Dulu, hutan dan Sungai Batang Toru menjadi sumber penghidupan. Namun, berbagai aktivitas yang mengubah fungsi lahan terus terjadi. Dusun Sukamaju, Pulau Lubang, Desa Hapesong Baru di Kecamatan Batang Toru terletak di hilir sungai. Warga desa ini menggantungkan hidup dari sawah, ladang, dan ternak ikan. Namun beberapa warga yang biasa meladang beranggapan aliran Sungai Batang Toru tak seperti dulu lagi. Ramadi, pendatang asal Jawa yang memiliki 2 hektar kebun karet, mengeluhkan hasil panen yang terus turun dalam 2 tahun terakhir. Menurut Ramadi, hal itu terjadi karena Sungai Batang Toru sering meluap. Yang berubah ya selain batangnya mati, ya penghasilan jelas berubah kan. Hilanglah, bisa dibilang lah, hilanglah mata pencarian kami di sini gitu kan. Terus berarti udah sama sekali nggak bisa dipanen atau? Bisa dipanen bisa, cuman kan nggak maksimal, paling sekitar 30% lagi dari penghasilan normalnya kayak dulu. Kalau menurut Mas Ramadi itu kenapa sih? Ya mati kerendam air, banjir. Mungkin air itu bawa penyakit atau bawa virus mungkin kan. Sebenarnya masyarakat sini udah yakin kalau air Sungai Batang Toru sekarang udah di luar kewajaran, nggak sehat lagi lah, nggak bisa dikonsumsi kan. Dulu, Ramadi bisa memanen karetnya hingga 150 kg per minggu. Namun kini, luapan Sungai Batang Toru membuatnya hanya memperoleh tak lebih dari 40 kg. Upaya menambahkan obat-obatan tanaman pun tetap tidak meningkatkan hasil panen. Ramadi memutar otak dan bermaksud beralih ke komoditas lain. Iya, gantinya kelapa hibrida rencananya sih memang. Itu aja. Kapan itu kira-kira? Ya kurang tahu, ngumpulin budget. Soalnya nggak murah loh, bibit kelapa itu kan 20.000 sampai 25.000 satu batang lah. Kolam ikan milik Julfitri setali 3 uang dengan lahan karet Ramadi. Julfitri harus berkali-kali merugi sebab ikan-ikannya yang siap dipanen hanyut terbawa banjir Sungai Batang Toru. Salah satu banjir terparah terjadi menjelang panen ikan pada awal Mei 2016. Luapan Sungai Batang Toru merusak bantaran sungai dengan lebar 85 meter dan 55 meter. Air pun membanjiri 3 kampung, yakni Dusun Pulau Gebang, Bandarmasin, dan Sukamaju. Saya sudah pernah merasakan panen pertama saya berhasil sampai dengan 10 juta rupiah. Panenlah sekali sebulan, dia bisa mencapai 400 kilo lebih. Saya jualkan kali 25.000. Nah, di saat panen kedua, itu di bulan Mei, di panen kedua saya baru jual 40 kilo pagi, itu ada besar 400 kiloan juga. Saya kan pakai target, panen 400 kilo. Baru terjual 40 kilo, siangnya udah ada banjir. Itulah awal mulanya banjir. Habis semua ikan yang mau dijual pun habis, yang di kolam habis. Ya, kalau kerugian ikan itu aja, kuperkirakan hampir mencapai 150 juta. Ya kalau dijual ya lebih, kalau nilai jualnya lebih. Cuma siapa yang memperhatikan kami? Sungai Batang Toru menjadi harapan bagi Ramadi, Julfitri, dan sebagian besar warga desa Hapesong Baru. Pasang surut airnya berpengaruh pula pada pasang surut dapur mereka. Buat mandi, konsumsi, bahkan nelayan di bawah sana masih banyak. Sekarang orang nggak tahu kalau ikan Sungai Batang Toru itu udah mulai tercemar kan, terkontaminasi. Sementara itu wilayah hulu akan mengalami perubahan fungsi lahan.
salah satu program strategis nasional, yaitu proyek pembangkit listrik tenaga air, sudah mulai berjalan. PLTA ini akan menjadi salah satu yang terbesar di tanah air dengan kapasitas total 510 MW. Jovan Huta Barat, petani karet di Desa Aik Batangpaya, Kecamatan Sipirok, mengaku lahan miliknya akan menjadi bagian dari proyek PLTA. Kalau PLTA ini kami yang mendukung, nggak apa-apa, tapi lahan kami berapalah uang itu dibilangnya 80 per meter. Untuk apa itu? Enggak dapat itu tanah itu, kami sedih. Perasaan kami kampung ini diganti sepantasnya. Tapi kalau inilah semana ini PT ini enggak dikasih apanya. Udah dibayar dibilangnya. Tak cuma manusia, orang utan Tapanuli yang hidup di hutan Batang Toru juga bakal merasakan dampak pembangunan PLTA. Jovan menyebut, dulu di kebun karet miliknya masih banyak orang utan berkeliaran dan bermain-main. Namun kini ia jarang melihat mereka. Tapi kalau emosi kami melawan dia. Melawannya udah di ribaknya apa itu lempar-lempar apa yang di atas lalan itu, kayu-kayu itu dibuangnya. Gitulah. Kalau sekarang nggak ada lagi dilihat, udah diterobos lapangannya. Bukan tak mungkin, perubahan fungsi lahan berdampak terhadap kehidupan orang utan Tapanuli. Perubahan-perubahan inilah yang sepatutnya mendapatkan perhatian. Berdasarkan data dari PT PLN Wilayah Sumatera Utara, beban puncak listrik di Sumatera Utara sebesar 2.150 MW dengan cadangan yang dimiliki antara 10 hingga 20%. Artinya, di beban puncak ada cadangan sebesar 100 hingga 300 MW per hari. Sementara konsumsi listrik terus meningkat secara nasional, yakni 4,6% khusus di Sumatera Utara. Pertumbuhan konsumsi kurang lebih 9%. Pemerintah mencanangkan pemakaian energi yang berasal dari energi terbarukan di Sumatera Utara sebesar 44%, dengan sumber utama air, panas bumi, biogas, dan energi surya. Secara nasional, pada 2025, pemerintah memiliki target 23% bauran energi berasal dari energi terbarukan. Dan di Sumatera Utara, alokasi peran swasta untuk memenuhi target ini cukup besar, yakni 65%. Khusus untuk energi baru terbarukan, memang komposisi terbesar nanti di 2025 itu adalah dari panas bumi, kurang lebih 24%. Setelah itu baru dari air, 17%. Nah, air di Sumatera Utara ini sangat besar sekali potensinya. Kurang lebih dari yang sudah beroperasi saja saat ini, ada Asahan 1, Asahan 2, kemudian juga Inalum, kemudian sedang pembangunan Asahan 3, dan kita harapkan nanti ada Batang Toru 500 MW sebagai pembangkit peaker. PLTA Batang Toru merupakan sebuah proyek di bawah naungan PT North Sumatra Hydro Energy. Keterangan dari PT NSHE pada Oktober 2018 lalu menyebutkan, praproyek dengan investasi sebesar 21 triliun rupiah ini sudah mencapai 6,7% pembangunan.
Pro dan kontra mewarnai pembangunan PLTA dengan total daya 510 MW ini. Selain dianggap akan mengganggu kelestarian ekosistem hutan Batang Toru, antara lain orangutan Tapanuli, pembangunan mega proyek ini juga dikhawatirkan berdampak kepada masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada Sungai Batang Toru. Akan tetapi, PT NSHE mengatakan ingin menjadikan PLTA Batang Toru sebagai contoh pembangunan pembangkit listrik berkonsep pelestarian lingkungan. Jadi kita punya baseline data, biodiversity baseline data. Itu dibuat oleh konsultan internasional. Gitu. Jadi kita sudah tahu itu satwa apa saja, dan bahkan sampai kepada plankton pun dibicarakan, gitu. Sudah ada, dan itu akan menjadi dasar untuk membuat program-program mitigasi. Beberapa upaya dilakukan untuk mengantisipasi gangguan terhadap orangutan Tapanuli ini. Di antaranya dengan membangun jembatan penghubung dari pohon ke pohon. Dikhawatirkan memusnahkan, ya, bukan mengganggu, statementnya memusnahkan orangutan kan gitu. Nah ini juga kita mesti berpikir juga bagaimana ya mekanismenya gitu ya. Ini jalan yang kita bangun kan lebar 6-10 meter gitu ya. Kalaupun yang dipersoalkan adalah soal pemisahan kanan kiri jalan, itu kita punya cara selama konstruksi itu dibuat jembatan arboreal, mereka masih bisa menyeberang. Total lahan yang digunakan seluas 121 hektar dengan rincian luas bangunan 55 hektar dan area genangan 66 hektar. PT NSHE mengklaim luas lahan yang digunakan tersebut hanya 0,07% dari keseluruhan kawasan ekosistem Batang Toru yang mencapai 163.000 hektar. Demi mengawal pembangunan mega proyek PLTA Batang Toru ini, pemerintah menyatakan akan mengawasi. Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahkan menerjunkan tim untuk melakukan pemantauan langsung di area hutan Batang Toru dan secara berkala memberikan laporan. Satu, kepada NSHE mereka harus memperbaiki dokumen AMDAL ya, dan memastikan bahwa ada upaya-upaya untuk menjaga habitat ya, sumber pakan dan keselamatan orangutan. Ya, dokumen AMDAL harus direvisi. Nah, yang kedua, sementara mereka membangun harus ada tindakan-tindakan patroli bersama, ada signboard di mana ditemukan banyak sekali orangutan pada waktu itu. Wiratno menyebut pelaku proyek harus memastikan daerah-daerah yang dijadikan koridor penghubung orangutan Tapanuli ini, yakni blok barat dengan blok timur, harus aman. Sekarang mulai ditanam beberapa banyak pohon untuk pakan orangutan, dan itu positif. Dan yang penting adalah masyarakat dari pemerintah daerah betul-betul concern untuk menjawab pertanyaan apakah conservation and development bisa jalan seiring. Kita mau buktikan di Batang Toru, semoga itu bisa. Memerlukan kerja keras bersama. Membangun pembangkit listrik demi memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi sebuah keharusan. Meski demikian, pembangunan ini mesti dikawal agar cita-cita keberimbangan antara pembangunan dengan konservasi dapat terwujud. Sebab harangan Batang Toru akan terus menjadi sumber kehidupan dan penghidupan. Aku orang Tapanuli. Manusia sangat pintar, sangat pintar. Jika aku punah, apa manusia bisa menciptakanku? Coba.
manusia